Baik, Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat. Ya, Alhamdulillah. sehat. Gimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan hari ini agak-agak cemas Bu. Cemas ya, ya. Ada lelah ya, ada sebagainya. Ibu, hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bersama coach Ibu. Nah, sebetulnya saya mau nanya nih, ya. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coach yang mana dari diri Ibu? Sepertinya dari keempat kompetensi saya ingin di bagian mengajukan pertanyaan Bang berbobot Bu. Ya, baik ya, Ibu ingin saya membantu Ibu dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian dari bagian pertanyaan berbobot itu, bagian mana nanti yang Ibu ingin saya amati? eh di bagian mana ya? Mungkin ketika pertanyaan saya itu apakah eh, sesuai dengan situasi yang dihadapi coach saya, apakah pertanyaan saya itu sudah menggali dan dapat menyelesaikan eh, masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya, Bu? Ya, baik Ibu, ya, saya akan coba berusaha untuk mengamatinya. Nah, kalaulah saya meminta Ibu untuk menilai ya diri Ibu sendiri saat ini. Kalau saat ini saya meminta Ibu nih menilai diri Ibu. Nah, saat ini Ibu di nilai berapa, rentang nilai berapa terhadap kompetensi yang tadi ingin Ibu kembangkan? Kalau untuk saat ini kayaknya masih sangat kurang ya, Bu ya, menurut saya pribadi. eh, Dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk merangkai kata-kata itu supaya pas dengan apa yang dimaksud oleh coach itu sepertinya masih sangat kurang. Kalau diberikan nilai kayaknya cocoknya nilai 6 gitu, Bu. 6 ya. Jadi harapannya nanti setelah melakukan sesi ini, kemampuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu menjadi meningkat ya. Dari nilai 6 menjadi nilai berapa yang Ibu inginkan? Nilai 8 lah. Ya, 8. Baik. 8. Nah, bisa kita mulai ya sekarang Ibu? Ya, boleh. Bisa, Bu? Ya, silakan Boleh. Ibu. Saya off cam dulu ya. Oke, Assalamualaikum Bu Wita. Selamat malam. Suaranya masih di unmute, Bu. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Yanti. Oke, apa kabar Bu malam ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, cuma sudah mulai terasa lelahnya ya Bu ya, karena sudah sampai Iya, malam kegiatannya. sudah mulai lelah ya Bu ya. Gimana dengan Iya, eh, keluarga di rumah Bu? keluarga di rumah sejauh ini sehat-sehat, jadi bisa membuat saya masih fokus ya Bu ya pada kegiatan. Iya, Alhamdulillah masih mendukung ya Bu ya. Iya Eh, Bu, benar. Baik Bu Wita, tadi saya dengar Bu Wita ada mau disampaikan sama saya pada sesi coaching ini ya Bu ya. Eh, Begini Bu, sebenarnya ada suatu dilema ya untuk mengikuti pembekalan. Apakah saya harus fokus di pembekalan dengan meninggalkan murid, atau saya harus menjalankan dua kegiatan sekaligus? Masih dilema sih, Bu. Kalau takutnya sekali dua tidak fokus, kalau meninggalkan, saya rasa itu cukup lama. Jadi dilemanya di situ ya, Bu ya. Begitu sih, Bu. Iya ya, jadi Ibu dilema masalahnya eh, antara mengikuti kegiatan pembekalan ini tetapi sepertinya tidak rela meninggalkan murid-murid juga di sekolah gitu ya Bu ya.
Itu sih. Iya benar Bu. Eh, nah, oke Bu, kita akan melakukan sesi coaching ini selama 15 menit ya Bu ya. Kita sepakati dari awal. Jadi nantinya Bu, ketika sesi coaching ini selesai, apa sih tujuan yang ingin Ibu capai gitu? Saya sih berharapnya Bu, saat sesi coaching kita ini selesai, saya bisa mengambil keputusan manakah yang akan saya ambil. Apakah memang saya harus fokus di pembekalan dan meninggalkan murid untuk beberapa waktu, ataukah memang saya harus menjalankan kedua kegiatan tersebut. Seperti itu sih Ibu. Oke. Eh, Baik Ibu Wita. Sebelumnya saya mau bertanya nih, kalau situasi sekarang ini yang Ibu hadapin ini, yang Ibu sedang jalani sekarang ini situasinya seperti apa gitu? Situasinya kalau saya lihat dari di kelas ya Bu ya, situasi di kelas itu memang pastikan saya nih sebagai guru yang di SD kan jam tatap mukanya itu penuh ya Bu ya. Jadi memang mereka membutuhkan kehadiran saya begitu. Tapi di satu sisi saya juga membutuhkan fokus untuk tetap hadir di pembekalan gitu. Jadi memang dilemanya dilematis banget ya Bu ya. Jadi saya memang belum bisa menentukan ini Bu apa yang harus saya lakukan. Iya Seperti ya, itu sih Bu. masih dilema sekali ya Bu ya. Eh, Iya benar Ibu. apa yang mempengaruhi hal itu terjadi Bu? Kenapa Ibu bisa dilema gitu? Yang mempengaruhi sebenarnya apa gitu? Baik, di satu sisi begini Ibu, Em, sebenarnya tetap ada guru yang bisa mendampingi murid di kelas. Kalau memang saya meninggalkan mereka untuk ikut kegiatan pembekalan. Namun di sisi lain, saat saya menanyakan kepada murid, mereka cukup merasa keberatan ya Bu ya, karena kan sehari-harinya itu dengan saya. Jadi mereka rasanya lebih nyaman dengan guru sendiri gitu. Jadi atas permintaan mereka itu juga jadi membuat saya, aduh gimana ya, saya harus pilih yang mana ya, seperti itu Ibu. Iya, memang selama Ibu ikut pembekalan saat ini adalah guru pengganti yang sudah Ibu siapkan gitu ya. Tapi yang saya Iya benar Ibu. tangkap dari cerita Ibu, siswa-siswa Ibu di kelas itu tidak merasa nyaman dan mereka lebih nyamannya dengan Ibu Wita. Ya, seperti itu Ibu ya. Jadi, nah Iya itu Ibu, kan benar. eh, yang mempengaruhi situasi Ibu nih. Terus situasi yang seperti apa sebenarnya yang Ibu inginkan gitu? Yang Ibu Situasi yang inginkan. saya inginkan, iya, begini Bu, kegiatan belajar mereka itu tetap berjalan dengan baik, kebutuhan mereka tetap terpenuhi, dan saya juga bisa menjalankan kegiatan saya yang saat ini itu juga dengan baik. Jadi dua-duanya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Jadi dua-duanya tetap aman, kondusif, dan mencapai tujuan. Seperti itu sih Bu, dengan hasil yang baik. Tapi kayaknya Berarti agak sedikit serakah ya Bu. berarti kan siswa Ibu itu haruslah eh, menerima menerima keadaan atau situasi saat ini ya kan. Kalau memang seperti itu yang Ibu inginkan gitu. Nah, untuk mewujudkan itu, apa sih yang bisa untuk mewujudkan itu apa sih yang bisa Ibu lakukan gitu, eh sehingga murid-murid itu bisa nyaman dia gitu. iya Bu. Sebenarnya Ibu ya, mungkin karena memang kita sering jumpa hari-hari itu Ibu ya, setiap hari. Jadi kan saat jumpa orang lain mungkin mereka kan butuh waktu lagi ya untuk adaptasi lagi gitu. Tapi memang balik ke tanggung jawab ya Bu ya. Berat sih rasanya meninggalkan gitu. Tapi yang namanya pilihan itu ada. Jadi daripada saya tidak dapat keduanya, tidak fokus di keduanya gitu kan, saya mencoba membuat pendekatan dengan murid-murid. Bagaimana kalau mereka itu dengan didampingi dengan guru yang lain untuk sementara waktu,
Lalu sebelum saya memulai pembekalan itu di kelas sebisa mungkin mau saya upayakan gitu ya kan Bu. Kita sudah berdua nih dengan guru yang nanti bakal mendampingi mereka, begitu Ibu. Itu sih yang masih terpikirkan sama saya, Bu. Jadi kan sebelum saya memang tidak hadir di situ, saya sudah memperkenalkan dengan mereka sih. Nah, jadi mereka sudah mulai beradaptasi juga. Seperti itu, Ibu. Oke. Ya, jadi sebenarnya sudah ada ya rencana ibu gitu ya, bagaimana membuat mereka nyaman dengan guru yang lain kan sebenarnya tujuan inti dari itu kan sebenarnya ibu ini kepinginnya mereka itu nyaman dengan yang lain gitu ketika ibu mau ada kegiatan untuk pengembangan diri ya seperti itu Bu ya. Nah, Iya, nah benar, Bu. eh, bagaimana sih persiapan ibu untuk itu? Apa yang harus Baik. ibu siapkan? Ya, baik Ibu. Kalau yang seperti itu sih eh, persiapan yang sejauh ini sudah saya rekod Ibu ya. Saya harus menyiapkan bahan ajar karena kan sejauh ini saya yang tahu sampai di mana pembelajaran mereka begitu kan. Jadi saya sudah menyiapkan bahan ajar, ada beberapa pendekatan dan media yang sudah saya sediakan. Jadi pembelajaran mereka tetap berlanjut. Juga mencari nih Bu ya, sudah pasti siapa yang akan masuk di kelas saya selama saya tidak ada di kelas. Lalu sebelum sebelum kegiatan pembekalan saya ingin gimana ya Bu ya, membuat banyak permainan dengan anak-anak sih Bu. Jadi biar membuat mereka rileks terlebih dahulu. Saya rasa mungkin bisa ya Bu ya, tapi saya belum yakin sih Bu dengan kegiatan itu. Bisa atau tidak membuat mereka merasa lebih nyaman aja. Jadi kan sebelum memasuki fase-fase yang baru nih, dengan guru yang baru, mereka sudah rileks duluan. Itu sih Ibu. Oke, jadi persiapan yang Ibu lakukan itu yang pertama menyiapkan bahan-bahan ajar dulu ya. Sebelum melakukan pembekalan ini kemarin tentunya Ibu sudah banyak mempersiapkan hari Senin ini apa, Selasa apa. Pastinya kan sudah disiapkan di kelas. Kemudian supaya mempermudah guru-guru pengganti nanti tahu sampai di mana pembelajaran yang sedang berjalan di kelas Ibu. Kan seperti itu Bu ya. Nah, terus ini eh, bagaimana cara ibu memastikan itu berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan keinginan ibu gitu? Ada nggak eh, satu ukuran bagaimana ibu mengukurnya gitu? Bahwasannya yang sudah ibu persiapkan ini apakah memang berjalan atau tidak gitu, Bu? Dengan apa ibu mengukurnya? Baik Ibu, kalau alat ukurnya yang namanya di kelas dan bahan-bahan ajar yang sudah saya siapkan, saya menggunakan alat ukurnya itu hasil belajar mereka ya Bu ya. Jadi saya tetap pantau hasil belajar mereka, sejauh mana mereka bisa menerima pembelajaran dengan guru penggantinya. Seperti itu Ibu. Oke. Terus ada nggak kriteria-kriteria tertentu yang ibu inginkan gitu dari Kalau dari kriteria, hasil? Mm. gimana Ibu? Kriteria yang ibu inginkan itu ada nggak gitu eh, dari dari berjalannya rencana-rencana yang ibu udah persiapkan dari awal itu. Nah, mereka kan sudah belajar nih sama guru yang lain. Nah, ketika ibu mengukurnya itu kan ibu mengukurnya dengan hasil belajarnya. Nah, kriteria seperti apa yang ibu inginkan gitu. Kalau kriteria paling standarnya sih Bu, ketercapaian belajar mereka memang Bu, itu yang menjadi kriteria saya. Sudah pasti laporan-laporan harian dari ibu gurunya juga ya Bu ya, bagaimana keaktifan mereka di kelas, seperti itu sih Bu. Tapi yang paling standarnya kriterianya memang ketercapaian belajar mereka Bu. Oke. Jadi ibu melihat ketercapaian belajar mereka aja itulah itu ya kriterianya. Nah, terus ibu untuk mewujudkan rencana ibu yang sudah ibu atur dari awal ini. Nah, eh, siapa ini yang bisa ibu hubungi untuk menjalankan rencana ibu ini? Baik Ibu, sudah pasti orang pertama yang saya minta izin itu atasan ya Bu ya, karena kan mereka yang pemangku kepentingan di sekolah gitu kan. Atas izin dialah baru saya bisa melakukan rencana tersebut. Jadi itu hal pertama yang saya lakukan, mencari orang yang bisa mendukung saya dari kepala sekolah. Selanjutnya
ketersediaan waktu guru yang akan menggantikan saya, Ibu. Selain itu, jadi juga rekan-rekan yang ada di sekolah ya, Bu ya, saya minta izin untuk beberapa waktu tidak ikut kegiatan bersama-sama karena kan dorongan mereka itu juga sebagai motivasi dan sebagai pelancar juga ya, Bu ya, untuk kegiatan saya yang akan saya laksanakan. Seperti itu sih, Ibu. Oh iya. Jadi yang pertama itu tentunya Ibu kalau komunikasi dengan atasan dulu, kepala sekolah, kemudian Ibu mencari ini ya apa guru pengganti istilahnya ya. Selama Ibu mengikuti pembekalan ini ya tentunya wajib eh, menghadirkan guru pengganti. Baik Ibu. Nah, jadi ketika setelah sesi ini nanti berakhir nih, nah apa ya alternatif-alternatif yang muncul dari Ibu gitu setelah sesi kita ini berakhir nantinya? Alternatif apa yang muncul dari yang barulah mungkin dari Ibu untuk yang akan diterapkan di anak-anak supaya lebih nyaman dengan guru yang lain gitu, Bu. Kalau alternatifnya, Bu, eh, saya ada kepikiran seperti ini sih, Bu, membuat eh, pembelajaran daring ya, Bu ya. Nah, karena kan Hmm. pembekalan saya rasa itu sudah cukup panjang. Jadi kan ada suatu waktu mungkin hanya sekitar 15 menit atau 20 menit saja gitu saya menyapa mereka tapi melalui daring gitu. Jadi tetap memantau kehadiran mereka juga juga melihat bagaimana aktivitas mereka tapi juga tidak mengganggu jam belajar mereka dan tidak mengganggu Oh, aktivitas saya juga. Jadi tidak panjang-panjang sih, Bu. Itu yang alternatifnya, Bu, kalau memang mereka belum bisa beradaptasi. Ya, itu mungkin di awal-awal aja ya, Bu ya. Seperti itu, Bu. ya. Oke, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu udah set dari awal itu berjalan dengan baik dan Ibu pun merasa aman, tenang dalam mengikuti pembekalan ini dan tidak kepikiran terus dengan anak-anak. Mungkin sekali-sekali mereka mengirim chat WA kepada Ibu, menanyakan Ibu, ya kan seperti itu ya. Jadi dan mereka juga nyaman dengan guru-guru barunya gitu di sana. Oke Bu Yana, tuh selanjutnya. Tadi kan Ibu bilang Ibu akan menghubungi kepala sekolah, kemudian rekan-rekan atau guru yang akan menjadi pendamping pengganti Ibu di kelas. Nah, selain itu, siapa yang perlu Ibu mintai dukungan lagi selain daripada mereka itu? Baik, Ibu. Sudah pasti orang yang terdekat ya, Bu ya. Karena kan melakukan kegiatan ini kan juga menyita waktu lebih dari hari-hari biasanya. Itu pasti saya juga mengkomunikasikan dengan keluarga ya, Bu ya. Menyampaikan bahwasannya ke depannya saya akan mengikuti kegiatan yang mungkin lebih banyak menyita waktu dari hari-hari biasa nih. Jadi kan kalau memang mereka tidak merasa berat, kan jadi kegiatan saya juga bisa berjalan lancar gitu, Bu. Jadi kan bisa mengkondisikan hal-hal yang mungkin biasanya harus saya persiapkan, mereka bisa membantu mengantisipasinya, mengatasinya seperti itu, Ibu. Iya, berarti selain daripada rekan di sekolah, Ibu pastinya meminta dukungan dari keluarga ya kan? Nah, oke Ibu, mungkin untuk sesi terakhir saya mungkin bertanya ya. Nah, dari sesi kita ini, dari hasil percakapan kita dari awal, apa yang Ibu bisa simpulkan? Hmm, kesimpulan saya itu deh, Bu ya, sepertinya lebih mantap memang menjalankan satu kegiatan itu dipilih dulu, fokus mana yang memang diprioritaskan gitu, Bu. Jadi tidak mengambil resiko dengan mengambil dua-duanya, tapi dua-duanya juga tidak maksimal. Karena saya mengukur pada diri saya sendiri ya, Bu ya. Bukan tidak mungkin banyak yang mampu untuk menjalani dua kegiatan tersebut hasilnya juga tetap maksimal. Tapi saya mengukur diri saya sendiri, kayaknya memang saya hanya bisa fokus di satu kegiatan agar tidak sia-sia yang saya jalani. Jadi saya dapat mencapai tujuan tersebut. Itu sih Ibu yang bisa saya simpulkan. Oke, baik Ibu Wita, dengan Ibu menyimpulkan seperti itu, artinya Ibu sudah paham ya, sudah tahu apa keputusan terbaik yang Ibu akan ambil untuk ke depannya
untuk pengembangan diri Ibu mana yang terbaik. Memang kalau kita mengadakan suatu kegiatan ya, kalau apalagi itu seperti ini ya, ke apa ketentuannya, kalau sekaligus dua itu memang agak merepotkan sedikit ya Bu ya, agak merepotkan. Apalagi kita mulai dari awal gitu, mulai dari pagi. Jadi memang sepertinya eh, keputusan yang Ibu ambil itu memang harus pas dan tidak apa tidak mengganggu, tidak ada yang dirugikan siapapun gitu. Jadi ibu pun fokus dalam melaksanakan kegiatan dan anak-anak juga tidak merasa bagaimana, tidak risih dengan guru-guru barunya dan mereka juga nyaman. Dan artinya ibu sudah tahu apa yang harus ibu lakukan. Baik ibu, mungkin ini hanya refleksi dari saya. Eh, Kalau menurut saya Ibu sudah bisa ya, sudah bisa mengambil keputusan. Nah, mungkin waktu yang kita janjikan tadi 15 menit sudah lebih ya, Bu ya. Jadi mungkin sesi coaching kita malam ini saya akhiri saja. Semoga Ibu Wita tetap semangat dalam menjalankan kegiatannya dan fokus dalam mengikuti kegiatan ini dan anak-anak juga sehat-sehat terus di sekolah dan tetap nyaman dengan guru barunya. Tetap semangat ya Ibu Wita. Terima kasih banyak karena sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi gitu. Terima kasih. Sampai Baik di Ibu, sini aja. terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Baik, Ibu Yanti Ginting sudah selesai Bu ya tadi Putri. melakukan sesi coaching dengan Ibu Aswita. Ya, tadi Ibu berperan sebagai coach ya yang melakukan penggalian informasi dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan tadi kan Ibu mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang ya menilai sendiri performa dalam Ibu melakukan kompetensi tadi? Baik, Ibu. Kalau saya nilai, ya tetap sih, Bu, masih ini ya, masih tidak seperti yang diharapkan ya. Ya mungkin adalah meningkatlah sedikit gitu, Bu, tapi nggak pala nggak pala banyak gitu. Karena kan saya tahu kapasitas saya gitu loh, Bu. Ya, Ibu merasa tadi meningkat sebetulnya ya, tapi belum seperti yang Ibu harapkan. Nah, apa yang membuat Ibu merasa Iya, Bu. seperti itu? Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu, seperti demikian, belum tercapai gitu? Iya, karena memang itu tadi yang seperti saya bilang dari awal. Ketika mengajukan pertanyaan itu pertanyaan yang berbobot, yang menggali itu untuk memulainya, untuk merangkai kata-katanya itu masih kurang, Bu, gitu, masih kurang. Saya merasa seperti itu gitu. Nah, baik Ibu, Saya. Ibu sudah menyadari ya apa yang ingin Ibu capai, kemudian apa yang Ibu rasa masih perlu ditingkatkan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Ibu lakukan dengan coach Ibu? Boleh, Bu, silakan. Iya. Nah, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, ya, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching, ya. Jadi prinsip coaching itu ada tiga. Yang pertama ada kemitraan, kemudian yang kedua, ya, eh, percakapan yang kreatif, kemudian yang ketiga memaksimalkan potensi dari coaching. Jadi kalau kemitraan, saya melihat tadi ya mulai tumbuh sih kemitraannya. Artinya di awal Ibu sudah menyatakan sebagai mitra ya dengan menanyakan tujuan coaching melakukan coaching ya. Nah, dan tujuan tadi diungkapkan oleh si coaching. Kemudian juga Ibu sudah melakukan percakapan kreatif, di mana percakapan tadi berlangsung dua arah. Artinya tidak hanya Ibu saja yang berbicara, tapi juga coachingnya juga bicara. Kenapa? Karena Ibu menggali pertanyaan-pertanyaan, menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan Ibu tadi juga menggali informasi, kemudian meminta coaching untuk memetakan situasi yang saat ini sedang dihadapinya. Nah, kemudian pertanyaan Ibu tadi ya eh, selain menggali informasi dan memetakan juga berusaha ya untuk
Koci bisa menghasilkan ide-ide yang lainnya gitu. Nah, jadi dari kompetensi yang Ibu lakukan tadi, ya, mengajukan pertanyaan berbobot, itu kan yang biasanya dinilai itu kan bentuk pertanyaannya memang harus terbuka ya, apa, bagaimana, kemudian seberapa, ya kan. Eh, tapi memang kalau menurut saya tadi masih ada sedikit kekurangannya, ya kan, yang harus Ibu lebih sering tingkatkan. Jadi masih kaku ya, sebetulnya bukan permasalahan yang terlalu besar ya. Kuncinya adalah pada lebih sering untuk melakukan latihan gitu. Itu kalau menurut saya. Bagaimana Ibu Yanti? Iya, Ibu, eh, itulah memang saya memang menyadari hal itu ya kan, tapi memang ya kan dari awal pun sudah saya memang merasa juga sih, Bu, untuk mengajukan pertanyaan itu memang harus banyak berlatih, harus banyak sering-sering bertanya. Kalaupun bukan dari rekan CPP, mungkin saya akan berlatih dengan rekan-rekan guru di sekolah gitu, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Kalau memang Ibu bilang sudah mulai apa meningkat, ya mungkin ya itu kan penilaian Ibu ya kan. Terima kasih banyak lah atas apresiasi dari Ibu kepada saya gitu. Semoga ke depannya lebih meningkat lagi dan memang harus banyak belajar ya, Bu ya. Nah, gitu tadi selain dari rekan-rekan CPP kita mungkin akan belajar di sekolah dengan guru-guru lah ataupun dengan siapa gitu. Belajar bertanya, Bu, gitu supaya menambah jam terbangnya. Baik, kita Terima sudah, kasih. ya Ibu, sama-sama kita sudah berada di akhir sesi. Nah, andai nanti Ibu sudah mencapai target Ibu, kira-kira apresiasi apa yang akan Ibu lakukan terhadap diri Ibu? Yang pastinya yang pertama saya sangat bangga sekali, Bu. Kalau seandainya saya dapat menerapkan, menggunakan 4 kompetensi sebagai seorang coach itu. Apalagi dalam membuat pertanyaan. Nah, itu suatu kebanggaan bagi saya dan saya sangat mengapresiasi diri saya sendiri. Baik, terima Begitu, Bu. kasih Ibu Yanti. Saya berharap kompetensi Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot akan semakin lebih baik lagi dengan berlatih lebih banyak lagi melakukan coaching baik terhadap murid maupun kepada rekan guru sejawat. Nah, bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup ya. Dan saya berharap nanti ketika pertemuan yang akan datang, kemampuan Ibu akan lebih baik lagi dari sekarang. Ya, kita Terima sudahi kasih, dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.